Halo sahabat dan kerabat, di mana saja Anda berada. Salam damai, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Frederick Makitan, jumpa lagi dengan Anda di ruang yang sama dalam acara Dia. Nah, pada episode kali ini masih merupakan kelanjutan dari satu khotbah yang panjang yang dikenal dengan khotbah di bukit, yang diucapkan oleh Yesus di salah satu bukit di Galilea. Minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang hal garam dan terang, di mana Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dan juga ada sejumlah orang yang ikut mendengarkan di situ tentang bagaimana mereka harus menjadi garam bagi dunia ini dan terang bagi dunia ini. Dan saya tidak mengulangi lagi, tapi ini adalah masih kelanjutan dari seluruh perkataan Yesus dalam khotbah yang disebut sebagai khotbah di bukit yang sepanjang 3 pasal yang ditulis oleh Matius dari Matius 5, 6, dan 7. Nah, kali ini tema ini berhubungan dengan Yesus dan hukum Taurat. Seperti apa itu? Saya bacakan hanya beberapa ayat saja. Ini satu bacaan yang panjang, perkataan Yesus yang cukup panjang. Tapi saya bacakan beberapa ayat saja khusus untuk yang menjadi materi dari perenungan kita untuk hari ini. Dari Matius pasal 5 ayat 17, 18, 19, dan 20. Saya akan bacakan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, kata Yesus, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, lagi-lagi ini soal kerajaan surga yang ditekankan oleh Yesus. Nah, kali ini hubungannya dengan hukum Taurat. Yesus dan hukum Taurat. Seperti apa itu? Nah, kita tahu bahwa hukum Taurat adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa. Dan Musa menulis semua itu dalam kitab-kitabnya, ya. Mulai dari Kejadian sampai Keluaran dan seterusnya, ya, ada 5 kitab itu. Di situ penuh dengan hukum-hukum yang ditulis. Dihitung itu ada 613 peraturan hukum atau 613 butir. Jadi ada sejumlah butir yang disebut sebagai hukum-hukum negatif, ya. Artinya itu merupakan larangan, jangan. Itu ada sekitar 365 butir, ya. Kemudian ada hukum-hukum sekelompok butir hukum yang positif, yang artinya harus buat ini, harus buat itu. Yang tadinya jangan buat ini, jangan buat itu. Jadi banyak sekali. Dan itu merupakan satu hukum yang harus ditaati oleh bangsa Israel. Karena itu diberikan oleh Tuhan sendiri, Allah sendiri melalui Musa. Nah, jadi kehidupan bangsa Israel sudah penuh dengan kehidupan yang harus mentaati hukum. Karena kalau tidak mentaati hukum, itu ada sanksinya, ada hukumannya. Juga semua sudah dituliskan di situ. Nah, disinilah kehidupan bangsa Israel terbentuk oleh soal-soal hukum. Memang ada penghapusan dosa. Kalau mereka berbuat salah, ada juga penghapusan dosa. Dan itu juga merupakan aturan yang harus mereka, itu hanya bisa terjadi kalau ada pengorbanan yang besar. Itu pengorbanan hewan-hewan yang dipersembahkan sebagai korban penghapusan dosa. Nah, jadi mental orang Yahudi sudah seperti ini. Ya. Dan ini peraturan-peraturan ini dijaga ketat oleh para
ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan pemimpin-pemimpin agama, imam-imam dan seterusnya itu mereka menjaga ketat kehidupan semacam ini. Karena hanya dengan mentaati itulah bangsa ini akan berkenan kepada Allah pencipta. Nah, lalu bagaimana dengan Yesus? Yesus katakan begini, "Aku datang bukan untuk menghilangkan atau mengubah atau apa. Tapi aku datang untuk menyempurnakannya." Itu yang dia katakan pada ayat 17 tadi. Jadi aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat itu, tapi aku datang untuk menggenapinya. Nah, penjelasan Yesus ini penting diberikan kepada di atas bukit itu, kepada nomor satu adalah 12 murid Yesus yang baru saja pagi harinya itu ditetapkan menjadi murid-murid Yesus. Jadi mereka adalah audiens yang pertama dan juga ada sejumlah orang lain yang ikut mendengarkan mungkin di situ, tapi mereka merupakan audiens yang kedua. Jadi nomor satu adalah Tuhan mau menyiapkan murid-murid ini untuk memahami ini. Nah sekarang pasti murid-murid ini juga berpikir, oh begitu ya. Jadi Yesus datang untuk menggenapan. Apa artinya ini? Nah, saya mau menjelaskan begini. Hukum itu tidak pernah sempurna. Artinya bahwa begini, nanti hari ini rasanya sudah ditulis, sudah ada hukum-hukum tertulis, peraturan macam-macam. Besok bisa saja ada kejadian-kejadian yang tidak disangka. Akhirnya dirasakan, belum ada hukum yang mengatur hal ini. Dibuat lagi. Dan itu tidak pernah selesai. Lalu hukum ini membuat mereka tidak mampu melihat apa atau bagaimana hati Allah di belakang hukum itu. Nah, hakikat dari semua ini sebetulnya adalah kesucian Allah yang tidak kenal kompromi dengan dosa. Yang kedua adalah kasih Allah untuk menyelamatkan orang-orang yang harus dihukum oleh karena dosa-dosa mereka. Nah, ini tidak bisa dilihat oleh imam-imam kepala, juga oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka tidak mampu melihat ini dan mengerti hal ini. Yang mereka mengerti adalah hukum. Jadi, kalau langgar ini, hukumannya ini. Begitu terus. Sehingga sebagai contoh, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya. Di hari Sabat itu ada hukum, tidak boleh bikin apa-apa di situ. Kalau begitu, biar orang celaka mau mati pun tidak boleh ditolong di situ. Jadi mereka tidak bisa melihat kasih Allah di belakang hukum ini. Maka Yesus datang. Dengan Yesus datang ini, seluruh kehidupan Yesus ya, pikirannya dan keluar melalui perkataan-perkataannya, sikapnya terhadap sesama manusia, sikap terhadap siapa saja, dan perbuatan-perbuatan Yesus termasuk mujizat-mujizat, bagaimana dia memperhatikan orang yang lemah, memberi makan dan sebagainya. Itu mencerminkan dua sifat Allah itu tadi. Dia tidak kompromi dengan dosa, tetapi dia juga penuh kasih. Nah ini yang harus dipahami oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan semua para pemimpin agama itu. Tapi mereka tidak mengerti. Maka Yesus bukakan hal ini kepada murid-muridnya. Aku datang untuk menggenapi. Supaya mata orang Yahudi bangsa ini bisa melihat bagaimana sesungguhnya hati Allah di belakang hukum itu. Jadi hukum ini bukan tujuan, tetapi Allah lah adalah tujuan. Manusialah adalah objeknya. Bukan hukum ini di atas segala-galanya. Seakan-akan hukum ini di atas Allah sendiri, dia atas manusia, tidak seperti itu. Nah, pengertian ini tidak dimiliki oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan pemimpin-pemimpin agama lainnya. Jadi Yesus mau menjelaskan, ini loh kalian 12 murid ya yang akan meneruskan pelayanan ini. Kalian harus mengerti bahwa aku datang yang kamu lihat setiap hari ini dalam pelayananku, perbuatanku, perkataan-perkataanku, pengajaranku, sikap-sikapku, dan apa saja yang kalian bisa lihat. Lihatlah itu sebagai penggenapan atas hukum Taurat. Jadi akhirnya hukum ini tertulis di hati. Tidak melulu bergantung kepada hukum-hukum yang tertulis itu. Tapi ada di hati. Jadi kadang-kadang ada ruang yang gelap. Tidak ada hukum tertulis yang bisa menjangkau itu karena belum ada. Tetapi roh Allah sendiri akan memimpin untuk mengerti. Saya harus bagaimana walaupun tidak tertulis. Nah kadang-kadang orang bermain dengan pasal-pasal ini kan. Oh ini pasal gini. Padahal sebenarnya mau membela dosanya. Tetapi sebenarnya kalau hukum itu ada di hati, kita tidak bisa lari. Suci adalah suci, dosa adalah dosa.
hal-hal semacam ini dimengerti di dalam kehidupan Yesus. Nah, itulah dia. Datanglah Yesus untuk menggenapi. Ini secara sederhana begitu. Dan yang terakhir di sini, Yesus katakan dalam ayat 20 misalnya, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, kerajaan sorga sudah saya jelaskan pada episode-episode yang lalu. Itu satu kerajaan kesucian, kerajaan kebenaran yang berasal dari Allah, yang muncul dan dapat dilihat di dalam kehidupan di dunia ini. Melalui orang-orang yang telah dibaharui oleh Tuhan, cara berpikirnya, hatinya, perbuatannya telah diperbaiki sehingga kehidupannya menunjukkan kebenaran dan kesucian itu dan kasih yang berasal dari Allah itu. Nah, ini kerajaan surga yang sekarang sudah ada dengan hadirnya Yesus Kristus. Dan sekarang akan diteruskan bagaimana pelebarannya melalui 12 murid ini dan seterusnya sampai pada kita saat ini. Jadi ini Yesus mau katakan, kalau kalian melihat kehidupan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan kalian banding dengan kehidupan di bawah hukum yang telah digenapi di dalam Kristus, kalian akan melihat berbeda. Orang-orang Farisi mau mendemonstrasikan hal-hal yang dari luar. Ya, dari pakaian mereka sudah kentara, mereka ini orang-orang suci, ya. Dari cara mereka mengatur hukum, cara mereka mengawasi hukum, cara mereka mengatur kehidupan, sudah kelihatan bahwa mereka ini orang-orang suci berdasarkan hukum Taurat. Tetapi Yesus katakan bahwa mereka beda, karena di hati mereka sebenarnya ada tertutuplah hati yang memiliki kasih Allah yang sebenarnya. Itu sebabnya lebih baik orang mati pada hari Sabat daripada orang hidup pada hari Sabat karena ditolong. Karena itu melanggar hukum. Nah, ini kan mereka picik sekali kan. Nah, Yesus membuka hal ini kepada mereka. Jadi kehidupan kalian bukan seperti orang-orang Farisi itu. Tapi harus lebih benar dari itu. Harus lebih baik. Bagaimana caranya? Yesus harus ada di dalam hati mereka. Kalian lihat saya, kata Yesus. Kehidupanku. Kalau kalian menerima saya dan sungguh memiliki saya di dalam kehidupannya, kalian memiliki seluruh kesempurnaan dari hukum itu. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah Bapa di surga. Jadi intinya apa? Intinya adalah percaya kepada Yesus Kristus, jadi muridnya, taat pada dia, dan contohilah dia. Sehingga hukum itu tertulis bukan saja di atas kertas, tapi juga di dalam hati. Dan roh dan hikmat dari Allah itu akan menuntun setiap orang yang percaya kepadanya, supaya dia dapat melakukan apa yang benar, yang baik menurut pandangan Allah, meskipun seringkali itu tidak tertulis di atas kitab-kitab hukum. Terimalah dia, percayalah dia. Hanya itu message yang paling penting buat kita semua pada hari ini. Baiklah sahabat, saya kira cukup sekian message atau berita untuk kita pada hari ini. Saya berdoa agar Anda semua mendapatkan berkat surgawi, sentuhan surgawi pada hari ini melalui perenungan dari apa yang dikatakan Yesus tadi. Akhirnya sudah waktunya saya harus mengundurkan diri dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Get your message, have a good day, and see you next time.